dari jurusan Teknik Permesinan. Ya, di sini saya tidak sendiri sih. Di sini saya ada teman-teman saya. Perkenalkan, yang pertama ada Kresna Prasetyo Haji. Silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Kresna Prasetyo Haji, nomor absen 12, NIM 19021 dan ada teman saya Pak Dikwi. Ya, nama saya Diki Nur Hakim, nomor absen 1, nomor NIM 1902111. Dan selanjutnya ada teman saya juga itu Mas Iqbal, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 190210005, nomor absen 5, kelas 1B, 3D. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian. Yang pertama ada pengertian dari sistem pengapian. Selanjutnya ada komponen dan fungsi-fungsinya. Yang ketiga ada cara kerjanya. Dan yang keempat perhitungan-perhitungan tentang cara pengukuran, tentang cara perbaikan dan segala macam. Dan untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara Diki Nur Hakim. Kepadanya kami persilakan. Ya, pada di slide ini saya sedikit akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem pengapian. Ya. Jadi sistem pengapian adalah rangkaian listrikan yang digunakan untuk menyalurkan energi bertekanan tinggi dengan input bertekanan rendah ke busi untuk dikonversi menjadi percikan api supaya untuk membuat engine menyala pada awal. Dan di sini disebutkan ada komponen dan fungsi dari sistem pengapian tersebut. Ya. Jadi di sini kita sudah lihat, sini ada baterai, ada ignition coil, ada kondensor, bisa dilihat, spark plug atau busi, dan rotor atau distributor daripada sistem pengapian. Nah, untuk yang pertama itu ada baterai. Apa sih fungsi baterai? Itu sumber tegangan awal yang digunakan atau penyimpan daya pada sistem pengapian. Dan yang kedua ada kunci kontak juga. Kunci kontak merupakan jadi bagian salah satu sistem pengapian, yaitu berfungsi untuk memutus atau menyambung arus listrik yang mengalir ke sistem pengapian. Dan yang ketiga ini ada ignition coil. Ya. Bisa kita lihat di sini ignition coil terdapat kumparan listrik di mana baterai mengalir dari kunci kontak kemudian ke ignition coil itu untuk menguat arus tegangan, tegangan yang akan disalurkan ke kondensor. Ya, untuk selanjutnya materi selanjutnya bisa kita jelaskan oleh teman saya yaitu Mas Kresna Haji Prasetyo. Mas Kresna, tempat silakan. Ya, baik, sekarang kita menuju ke platina. Jadi dari ignition coil arus akan mengalir menuju ke platina. Platina di sini bertujuan atau bekerja memutus dan menghubungkan arus. Jadi untuk membagikan dan mengalir menuju ke rotor. Coba di next. Ya, setelah masuk ke rotor, tugas rotor adalah membagikan arus ke masing-masing busi untuk masuk ke dalam ruang bakar dan menyalakan pengisian. Dan di dalam busi ini, di dalam rotor maksudnya itu alirannya tidak urut 1, 2, 3, 4 ya, tapi 1, 3, 4, 2. Oke, next. Baik, di sini sudah terpapar ada sedikit penjelasan singkatnya itu animasi ya. Animasi singkat tentang pengapian itu sendiri. Yang pertama adalah dari baterai. Baterai 12 volt terus mengalir ke kunci kontak. Kunci kontak on harus akan melanjutkan ke ignition coil. Di ignition coil ini arus 12 volt akan diinduksi menjadi tegangan besar sekitar 24 sampai 30 ribu kilovolt. Masuk ke celah platina dan akan output ke rotor atau distributor. Nah, fungsi rotor atau distributor ini adalah untuk membagi membagi arus ke tiap-tiap busi atau ke tiap-tiap silinder dengan firing order adalah 1342. Untuk menghasilkan rangkaian ini adalah beberapa komponen yang memang harus standby seperti baterai. Kita itu harus harus dalam kondisi sehat agar bisa menghidupkan mesin. Tentang mengukur berat jenis elektrod dalam sebuah baterai. Nah,
baterai ini adalah sebuah baterai basah, yang berarti ada elektrolit di dalam baterai tersebut. Seiring berjalannya waktu, elektrolit akan habis karena umur pemakaian. Jadi kita itu harus sesering mungkin mengukur atau mengecek jumlah elektrolit dalam baterai, atau biasa dalam beberapa bulan sekali kita tuh harus cek jumlah elektrolit pada sel atau pada baterai, pada lubang tutup baterai itu berbeda-beda ya. Berat jenis dalam standarnya adalah 1,25 sampai 1,27, itu pada suhu 20 derajat Celcius. Dalam untuk pemeriksaan antara upper dan lower itu seharusnya atau lebih baik itu di antara upper dan lower, jadi tengah-tengah antara upper dan lower. Untuk keuntungannya apa dan kekurangannya apa? Kalau terlalu ke upper itu akan terjadi overcharger. Jadi nanti baterai akan terlalu panas dan akan menyebabkan kebocoran juga bisa. Kalau untuk lower di atas batas lower adalah akan terjadi pengerusakan pada sel pada baterai itu tersendiri. Ya, dan juga di sini ada perhitungannya, yaitu ada penyetelan celah busi. Kita bisa lihat di sini pengukuran celah busi itu menggunakan filler gauge. Dan memeriksa celah busi itu standar batas servis itu 0,8 mm. Yang terlalu kerapatan itu tidak bagus, terlalu longgar juga tidak bagus. Ya, dan juga untuk perhitungan dari hambatan dari kabel busi tersebut. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu, itu menggunakan multitester, dan kita menunjukkan ininya ke ohm ya, skala ohm, all kilo ohm ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada kabel busi, kabel ganti busi, ya. Kita taruh saja, asal nggak apa-apa mau min atau plus di mana itu sama aja. Kita lihat, kita tempelkan, dan kita lihat di indikator di multitester angka berapa untuk menunjukkan daripada hambatan kabel busi. Kita bisa lihat di layar multitester. Ya, itu untuk mengukur tegangan dari kabel tegangan ini. Ya, untuk selanjutnya tentang cara penyetelan celah platina. Yang pertama, kita lihat dulu jenis kerusakannya. Jika terbakar atau aus atau rusak, ya kita harus segera mengganti. Selanjutnya, jika pengapian platina terlalu kecil, kita bisa melakukan penyetelan pada celah blok. Ya, celah blok itu pada bagian ini ya, teman. Kita bisa menggunakan filler dengan skala 0,45 mm. Selanjutnya, kita juga lakukan penyetelan pada celah udara antara rotor, yang ini bagian rotor, dan proyeksi koil. Proyeksi koil itu yang ini bisa dilihat ya, gambar ini secara garis besarnya yang ini, dengan filler antara 0,2 sampai 0,4 mm. Ya, untuk beberapa kasus ada kejadian atau ketika tidak kuat starter pada kendaraan, itu kita dapat mendiagnosis dari pertama gejalanya dulu ya. Tapi kalau kebanyakan awal starter itu biasanya dari baterai. Kita bisa cek keadaan baterai, kondisi baterai, yaitu dari kondisi air, kondisi fisik, atau kalau ada alat yang lebih spesifikasi, kita bisa menggunakan baterai tester. Dan untuk mencegah hal-hal tersebut, kita bisa melakukan pengecekan baterai secara berkala. Ketika kita melakukan servis berkala, kita usahakan untuk pengecekan baterai, yaitu penambahan elektrolit baterai atau pengecekan menggunakan baterai tester. Mungkin itu diagnosis dan pencegahan yang saya. Oke, next. Ya, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami di sini sifatnya juga masih bertambah, masih banyak-banyak belajar. Ya, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum.